Santapan Harian Senin 12 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-15, ayat 32 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan, kehendak-Mu dalam firman-Mu, dan kami hendak melaksanakannya sampai saat akhir. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Bilangan 15 ayat 32-36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka mendapati seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu mereka yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa, Harun, dan segenap umat. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Tuhan pun berfirman kepada Musa, orang itu harus dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar perkemahan dan melontari dia dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Sahabat Santapan Harian, bacaan ini merupakan kelanjutan dari teks sebelumnya. Bagian sebelumnya mengatur konsekuensi antara perbuatan dosa yang tidak sengaja dan perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Melalui ritual kurban dan pendamaian oleh imam, orang yang berbuat dosa tanpa sengaja memperoleh pengampunan. Namun, orang yang berbuat dosa dengan sengaja harus dilenyapkan. Ketika orang Israel ada di padang gurun, ada orang yang kedapatan mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Hukum memelihara hari Sabat telah diberikan pada saat orang Israel berada di Sinai. Perintahnya satu, yaitu umat Allah harus beristirahat dan tidak melakukan pekerjaan apapun termasuk menyalakan api. Tampaknya orang yang mengumpulkan kayu melakukannya dengan sengaja. Artinya, ia menghina firman Allah. Sebab itu Allah memberikan hukuman mati kepadanya. Akan tetapi, orang Israel tidak tahu bagaimana melakukannya. Tuhan memerintahkan umat Israel melontari orang itu dengan batu sehingga ia mati di luar perkemahan. Perintah itu bukanlah ketetapan baru, melainkan bentuk hukuman. Hal itu pada dasarnya adalah penegasan konsekuensi dari ketetapan yang telah Allah berikan sebelumnya. Hukuman mati menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang ketaatan. Allah memberikan hukum agar umatnya menikmati relasi yang indah dengannya dan mengalami kehidupan yang dijanjikannya. Setiap hukum diberikan untuk diperhatikan dan dilakukan bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai tanda kesetiaan dan penghormatan. Ketidaktaatan, terutama yang disengaja, menunjukkan sikap hati yang tidak menghormati Allah dan firman-Nya. Mendengarkan dan mengindahkan suara Allah lebih baik daripada kurban sembelihan. Pembangkangan dan keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Jangan melawan Allah. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih,
Lembutkanlah hati kami yang keras untuk mau mendengarkan petunjuk-Mu. Tolonglah kami untuk mengesampingkan kemauan kami sendiri dan mau setia menaati-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.